Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim ulama ingkang kawula taati, fatwa kawanipun wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarram Kyai Haji El Junaidi Mahalli. Ugi sedaya pemirsa NU Turen official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kula panjenengan sedaya masih bisa berjumpa di layar panjenengan untuk melanjutkan kembali membahas tentang usuluddin atau dasar-dasar keimanan yang ada pada diri manusia. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang halakohnya para sahabat, kemudian didatangi oleh seorang yang berpakaian serba putih dan menghadap dekat dengan Rasulullah, yang insya Allah kemudian diabadikan pada dasar-dasar keislaman, yaitu yang terdapat pada rukun Islam. Kemudian masih berlanjut ke rukun iman atau iman. Kemudian nanti insya Allah bila waktunya nutut akan berlanjut tentang keihsanan. Untuk itu mari kita aturkan kembali kepada beliaunya untuk melanjutkan pengajian tersebut, yaitu tentang keimanan yang ada pada diri manusia, masih bersambung pada peristiwa halaqah tersebut. Pada panjenenganipun dipun sumenggaken, monggo Kyai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa NU Turen official yang berbahagia, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah atau bertepatan tahun 2025 Masehi, yang terjadi yang dilaksanakan pada bulan Maret, ya bulan Maret, ketepatan puasa kita pada saat ini pas tanggal 1 Maret, tanggal 1 Ramadan. Ya, tanggal 1 Maret, tanggal 1 Ramadan. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu ya, bahkan ketepatan di Indonesia ini secara serentak tahun ini puasa diawali bersamaan. Bersamaan di bulan 1, alhamdulillah. Walaupun di negara-negara yang lain ini ada di Malaysia, di Singapura, di Brunei, ini pelaksanaan puasa ini dilaksanakan pada tanggal 2 April. Oh, 2 April. Jadi hari Ahadnya. Hari Ahad ya, hari Ahad. Tapi di Indonesia walaupun kemarin dari tim-tim ru'yah ya, ini mulai dari timur sampai ke barat ini baru bisa ru'yah itu di Aceh ya, di alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita adalah tentang masalah keimanan. Kesempatan yang lalu ini kita bahas tentang Islam, bagaimana Islam ditanyakan oleh seseorang kepada Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana iman? Ya, fakbir anil iman. Ya, tanyakan seseorang yang tanya kepada Rasulullah SAW, yang notabene adalah malaikat Jibril. Notabene adalah malaikat Jibril. Kita jawab dulu saja biar tidak delik-delik seperti itu ya. Kita jawab saja sebelah notabene adalah malaikat Jibril. Ini memberikan pelajaran kepada para sahabat dan kepada kita semuanya tentang masalah iman. Pada pertanyaan yang kedua, fakhbirni ya Rasulullah anil iman. Tolong beritahu saya Rasulullah bagaimana iman. Qala antumina billah. Secara ringkas dulu kita baca semuanya. Antumina billah
wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Jadi iman ini kata Rasulullah dijawab pertanyaan dari malaikat Jibril, satu, antu'mina billah, iman kepada Allah, satu ya. Pada pertemuan yang lalu ini sudah kami sampaikan dan kami berikan contoh. Yang kedua, wa malaikati, malaikat-malaikat Allah, bahwasanya malaikat yang ada di alam ini kita tidak bisa menghitung seberapa banyaknya malaikat ya. Malaikat yang mendampingi manusia saja ini ada dua minimal, ada dua. Kalau orang yang hidup di alam ini ada 5 miliar umpamanya sekarang, berarti malaikatnya ada 10 miliar ya, yang mendampingi manusia, belum yang lain, belum yang menjaga alam ini, menjaga planet-planet. Setiap planet ada yang menjaga, ada yang mengatur, ada yang membawa, sehingga melewati rel-rel yang telah ditentukan oleh Allah yang disebut dengan al-buruj ya, disebut dengan buruj. Itu malaikat. Makanya yang wajib diketahui kepada kita itu hanya 10 saja ya, 10 saja. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan malaikat Ridwan. Itu yang malaikat-malaikat utama yang mesti kita ketahui. Udah. Kemudian wa kutubihi, di samping percaya kepada Allah, kita wajib percaya kepada malaikat-malaikat Allah, kita wajib percaya kepada kitab-kitab Allah. Bahwasanya kitab Allah, kitab samawi bahasanya, biasanya ini ada 4, ada Zabur, ada Taurat. Zabur diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kepada Nabi Daud alaihissalam. Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi, yang untuk menuntun, untuk mengatur, merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab-kitab Allah ya, kitab-kitab Allah diturunkan kepada para rasul. Di samping kitab-kitab yang ada, yang 4 itu ada yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu diturunkan kepada beberapa nabi, pada beberapa nabi, tidak semuanya, tapi beberapa nabi ada yang diturunkan kepada Nabiullah Sis alaihissalam, cucu dari anak dari Nabiullah Adam alaihissalam. Ini namanya Nabi Sis, itu menerima suhuf, menerima lembaran-lembaran untuk menuntun umat manusia agar beriman kepada Allah, agar melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu banyak, insya Allah yang diturunkan kepada Nabi Sis itu ada 100 suhuf, 100 lembar firman Allah. Kemudian ada yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam ya, kepada Nabiullah Musa alaihissalam itu ada 10 ya, 10 lembar. 10 lembar. Di samping Nabi Musa itu menerima kitab Taurat, itu Nabi Musa juga menerima suhuf, lembaran-lembaran berupa wakila. Ini lembaran itu adalah berupa batu-batu, lempengan batu-batu, ada tulisan-tulisan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan 10 firman Allah selain kitab Taurat ya, selain kitab Taurat atau kitab Toret ya. Kemudian ada yang terakhir itu adalah
diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Al-Quran merupakan penyempurna dari seluruh kekurangan-kekurangan yang ada pada kitab-kitab yang dahulu. Bukan berarti kitab itu tidak sempurna, tapi menyesuaikan kondisi makhluk saat ini. Satu contoh saja, umpamanya puasa ini diperintahkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam itu 40 hari ya, 40 hari dicantumkan dalam kitab yang disampaikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, puasa 40 hari. Artinya sekarang ini sahur, 40 hari lagi baru berbuka puasa, berarti 40 penuh ya, 40. Nah, untuk umat kita, untuk umat Muhammad ini tidak mungkin melaksanakan puasa sebagaimana puasa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Sis alaihissalam, tidak mungkin karena kondisi. Makanya dirubah, makanya disesuaikan. Termasuk juga yang tetap banyak haji ini, walaupun sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada, haji sudah ada. Sejak Nabiullah Adam alaihissalam sudah ada haji ya. Ini bentuknya insya Allah hampir tetap, tidak terlalu berbeda. Ada wukuf, ada dan lain sebagainya. Ini haji yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada itu Al-Quran. Al-Quran ini hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Adapun kitab ini, dzalikal kitabu, kitab ini, la raiba fihi, tidak diragukan di dalamnya, hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, hudan lil muttaqin alladzina ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian secara ringkas, orang yang bertakwa itu di ayat selanjutnya juga disebutkan siapa saja, alladzina yu'minuna bil ghaibi, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, iman kepada perkara yang gaib termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kitab-kitab itu, kitab Al-Quran termasuk kitab-kitab itu, ini menjelaskan, merupakan satu hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Bahkan pada ayat yang lain disebutkan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan ya, penjelasan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dari hidayah itu sendiri dan pembeda yang hak dan yang benar. Itu Al-Quran, kitab-kitab Allah itu ada 4 yang semuanya adalah dari Allah, merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi umatnya untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini semuanya seperti itu, hudan linnas. Kemudian warusulihi, warusulihi, dan utusan-utusan Allah, bahwasanya Allah ini memerintahkan manusia khusus tertentu, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi penyampai risalah, penyampai syariat, penyampai perintah, penyampai agama kepada umat manusia, yang disebut dengan Rasul ya, yang disebut dengan Rasul. Rasul itu banyak sebenarnya, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 25. Kemudian yang tidak disebutkan itu ada 315. Hampir sama dengan pasukannya waktu perang Badar. Sama dengan pasukannya perang Badar, kayaknya memang seperti itu ya. Pasukannya perang Badar itu ada 315
315 ya, 315 itu adalah jumlah dari para rasul ya, para rasul. Sawah demikian Ya, dan itu kita tidak bisa mengetahui semua nama-namanya karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran kecuali ada 25 itu. Makanya wajib diketahui oleh ya, umat Islam ya. Ya, makanya kita umat Islam itu berkewajiban paling orang ya apalah, hafal yang jeneng-jenenge para nabi, para rasul ya, hafal Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, tak selanjutnya sampai kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak 25 itu kita wajib hafal ya, kita wajib hafal. Kemudian wal yaumil akhiri, yang selanjutnya adalah hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat bahwasanya kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu yang ada ini halik, akan hancur, akan terjadi kiamat, semuanya ya, akan halik, akan hancur illa wajhah. Itu adalah hari akhir. Bahkan hari akhir itu prosesnya panjang. Hari akhir itu prosesnya panjang. Hari akhir diawali dengan disebut dengan hari kiamat. Kiamat itu ada yang disebut kiamat sughra, ada yang disebut kiamat kubro ya. Kalau kiamat sughra wakila, ini adalah kematian kita, itu kiamat sughra. Tapi kiamat kubro adalah akhir dari seluruh alam ini, akhir dari seluruh alam ini, akhir dari kehidupan ini, kiamat kehidupan seluruh alam ya Pak, seluruh alam dunia saja itu. Ya, di dunia saja, alam ya, seluruh alam yang ada ini akan berakhir, termasuk manusia, hewan-hewan ya, termasuk semuanya, bahkan wujud dari bumi, bintang-bintang, matahari, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk hari kiamat. Kemudian diwujudkan alam lagi yang baru ya, diwujudkan alam lagi yang baru. Kemudian dilahirkan yang pernah lahir di alam, yang pernah lahir di bumi ini akan dilahirkan oleh Allah di alam sana ya, dengan akan mengalami proses-proses sebagaimana yang telah disebutkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hari akhir. Hari akhir adalah hari yang terakhir, hancurnya segala yang ada. Kemudian hari pembalasan, hari pembalasan seluruh apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita kerjakan di alam ini, di dunia ini, maka nanti akan dibalas di hari akhir. Ada pembalasan, yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk meladang, tempat untuk menanam ya, tanaman yang nanti akan diambil, akan dipanen nanti di akhir. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Maka dari itu kita sempatkan, kita upayakan, kita maksimalkan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih kita ada kesempatan, selama masih kita ada umur, selama kita masih ada sehat, selama kita masih ada waktu, kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya nanti di akhirat kita sudah tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kita lanjutkan, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Ini adalah takdir. Takdir itu kehendak Allah. Allah menciptakan alam seisinya, menciptakan makhluk, katakan secara keseluruhan,
Ini sekaligus dengan proses perjalanan kehidupannya, proses perjalanannya, ya, proses perjalanannya, termasuk kita selaku umat manusia. Ini segala sesuatunya ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari lahir kapan, menikah kapan, meninggal kapan, rezeki yang kita terima itu berapa, kemudian lanjutan kita merupakan generasi kita itu ada berapa, siapa saja. Ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, gitu, baik dan buruknya. Makanya ya kita berupaya, walaupun kita telah ditentukan oleh Allah baik dan buruknya, tapi Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk berikhtiar, berupaya, berusaha untuk meningkatkan kebaikan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keselamatan. Walaupun itu telah ditetapkan oleh Allah bahwa kita besok diberikan keselamatan di akhirat, tapi kita diberikan kesempatan untuk berupaya sebagai ikhtiar kita, walaupun titik akhirnya ini adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maka dari itu para pemirsa yang berbahagia, untuk kesempurnaan keislaman kita ini ada kita tahu rukun Islam dan kita laksanakan, kemudian rukun iman dan kita yakini, yang terakhir adalah ihsan. Yang terakhir adalah ihsan. Apa ihsan itu? Ya, anil ihsan, kata malaikat Jibril, fa'akhbirni anil Islam. Apa Islam itu Rasulullah? Apa ihsan itu Rasulullah? Qala anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Kata Rasulullah, nyembah nang Gusti Allah. Anta budallah, agar kamu menyembah kepada Allah ka'annaka tarah. Kalau menyembah kepada Allah ini ka'annaka tarah, lek nyembah, lek menghadap, lek sholat, ini koyok-koyok seakan-akan kita bisa melihat Allah, seakan-akan. Tapi kita tidak boleh membayangkan, ya, kita tidak boleh membayangkan, tapi di hati kita bahwa kita berhadapan dengan Allah. Ka'annaka tarah, membentuk keihsanan manusia, ya. Membentuk keihsanan manusia. Kita menyadari bahwa kita terus dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap apa yang kita lakukan ini selalu diawasi dan dicatat sebagai bukti nanti diberikan kepada kita di hari akhir, ya. Kita bisa kita bisa beribadah seakan-akan, jangan kita membayangkan oh Allah itu seperti ini, jangan. Tapi kita merasakan di hati kita karena kecintaan kita kepada Allah, sehingga dalam hati kita seakan-akan kita berhadapan dengan Allah. Ka'annaka tarah. Ini ibadah bagi orang-orang tertentu. Ibadah bagi orang-orang tertentu. Tapi umpamanya kita fa'ilam takun tarahu, apabila kita tidak bisa merasakan di hati kita bahwa kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'ilam takun tarahu, mungkin keimanan kita masih lemah, mungkin keyakinan kita masih lemah, ya, tidak sebagaimana para solihin yang seakan-akan dia ditunggoni oleh Allah, berhadapan dengan Allah, ya, diperiksa dengan Allah. Mungkin kita belum bisa seperti itu, maka yang terpenting kita seakan-akan bahwa sesungguhnya sebuah keyakinan di hati kita
fa innahu yaroka. Sesungguhnya Allah ini adalah melihat kita. Allah melihat kita. Kita berbicara seperti ini, Allah menilai setiap apapun yang terjadi pada diri kita, yang lahir maupun yang batin, yang kita kerjakan maupun yang masih di dalam hati kita, maka Allah Maha tahu seluruhnya. Fa innahu yaroka. Ini keiksanan kita, keiksanan kita. Kemudian yang selanjutnya ada yang terakhir, karena sudah 25 menit, ada yang terakhir, fa'akbirni anis sa'ah, kiamat. Apa kiamat itu? Kata Jibril kepada Muhammad, mal mas'ul anda bi'alama minas sa'il. Rasulullah menjawab, kan pertanyaannya malaikat Jibril kepada Rasulullah, apa, bagaimana hari kiamat itu, Kanjeng Nabi? Maka Rasulullah menjawab, as-sa'il mal mas'ul, apa yang ditanyakan oleh orang, apa yang mas'ul, orang yang ditanya itu tidak bisa mengetahui sebagaimana juga yang bertanya, tidak lebih pandai, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya ini tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Artinya podo gak ruwi, ya, artinya podo gak ruwi tentang hari kiamat. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman, pengertian kita di dalam tentang masalah keimanan, keislaman, keihsanan, dan keyakinan-keyakinan yang lain. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Monggo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hampir 30 menit berlalu pengajian tentang keislaman, keihsanan, kemudian iman yang ada pada diri seorang muslim sudah diaturaken kali panjenenganipun Kiai Al Mukarram Kiai Haji Al Junaidi. Mudah-mudahan pemaparan beliau bisa kita pahami, tentunya bisa kita amalkan, juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa NU Duren Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bidang perekonomian Nahdlatul Ulama ada produk yang menyegarkan, Kiai. Yang saya yang menyegarkan, yaitu Agnu. Air mineral Agnu. Iya. Ini insya Allah setiap panjenengan minum 1 gelas air mineral Agnu ini bersodakoh, berinfak kepada organisasi Nahdlatul Ulama sebesar Rp5 ya. Oh, sebesar Rp5. Itu satu gelas saja. Satu gelas saja. Ya, kalau kita satu dus berarti sudah banyak. Tinggal berapa, tinggal mengalihkan saja. Untuk itu pemirsa NU Duren Official yang berbahagia, segarkan buka puasa panjenengan dengan air mineral Agnu. Ya. Untuk warga Nahdien Nahdiyat yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik, orang NU minumnya Agnu. Ya, demikian. Terima kasih. Sebelumnya mohon ditutup dengan doa. Setelah ini Yai, saya selaku pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamila wali wala fata taqdilana biha jamil hajat wa biha min jami'i sayat tarfauna biha innaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.